sama aku Azara Masid dan juga partner saya hari ini Putri Andriana di dalam program Items Informasi ke teman-teman milenial. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin makanan yang enak-enak banget, ibaratnya udah kulineran, pastinya kita harus tahu dong wisata di sana ada apa ya, Put ya. banget. Karena kan kita dari awal udah janji akan jalan-jalan online sama kalian. Nah, di segmen ini kita akan kasih informasi mengenai wisata-wisata menarik yang ada di Argentina. Apa aja tuh, Zah? Nah, yang pertama nih ada Iguazu Falls. Jadi Iguazu ini terletak di sepanjang perbatasan Argentina dengan Brazil, Put. Nah, air terjun ini masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Iguazu dan kekayaan alam ini telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia dari UNESCO. Dan wisatawan juga diperbolehkan dekat dengan air terjun yang memiliki suara bergemuruh ini. Aduh, pasti adem banget nih di sana. Dan untuk pengunjung yang hendak menikmati keindahan alam ini bisa berjalan di jalur pejalan kaki yang mudah diakses. Mungkin kalau di kita Curug kali ya. Tapi nggak dapat UNESCO nih, belum dapat. Iya, mungkin nanti next ya, mudah-mudahan masuk. Nah, ada lagi situs warisan dunia UNESCO lainnya di Argentina yang bernama Gletscher Porito Moreno. Nah, Gletscher Porito Moreno ini terletak di Taman Nasional Los Gazares Patagona. Gletscher ini adalah bongkahan besar kristal es, salju, batu, sedimen, dan seringkali air cair yang berasal dari darat dan bergerak perlahan menuruni lereng. Nah, ini juga ada di bawah pengaruh berat dan gravitasinya sendiri. Sedangkan pembentukan Gletscher sendiri ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Formasi es besar sepanjang 30 km dan cadangan air tawar terbesar ketiga di dunia ini berlokasi 78 km dari pusat kota provinsi Santa Cruz. Nah, ada dua rute untuk menikmati keajaiban ini, yaitu mengambil rute trekking yang pendek yang dapat diselesaikan dalam 1,5 jam, atau cara kedua adalah perjalanan panjang dengan memakan waktu 5 jam untuk menuju ke sana. Nama tempat wisata ini adalah sebagai wujud penghormatan kepada penemunya, yaitu Francisco Pascasio Moreno gitu. Makanya dinamakannya tuh ada Porito Morenonya. Oh gitu. Nah, tapi ada juga nih selanjutnya, mungkin yang udah terkenal juga nih bagi pemirsa, yaitu Buenos Aires. Jadi Buenos Aires ini adalah kawasan wisata di Buenos Aires yang terkenal adalah Barrios, yakni sebuah kawasan di mana banyak bangunan zaman kolonial yang masih berdiri tegak. Dan bagian Barrios yang terkenal adalah salah satunya La Boca, lingkungan yang dicat warna-warni di Buenos Aires, yang dikenal dengan julukan Caminito yang memiliki arti jalan kecil. Karena kekayaan dan kearifan lokalnya masih kental di lokasi ini, makanya nih tempat ini dinobatkan sebagai museum jalanan dan juga kebudayaan, Put. Kayaknya itu memang salah satu wisata yang paling terkenal ya. Kalau misalnya ngomongin Argentina tuh pasti orang taunya adalah Buenos Aires gitu. Betul. Tapi masih ada lagi nih, ada pantai Patagonia yang terdapat pelabuhan ikonik yang didirikan oleh para pemukim dari Wales pada tahun 1886. Pelabuhan laut dalam kota dan kekayaan alam yang melimpah menjadikannya salah satu tujuan pelayaran paling populer di Argentina. Garis pantainya yang berbatu juga menarik bagi penggemar olahraga ekstrim. Karena Patagonia dengan kekayaan biotanya itu sampai dijadikan pusat penelitian bagi ilmu pengetahuan alam dan museum oseanografi. Di sana itu ada sebuah bangunan yang berdiri tegap menghadap ke pelabuhan sebagai tempat menyimpan segala pengetahuan tentang flora dan fauna Patagonia. Jadi kalau misalnya kalian ke sana itu bukan cuma jalan-jalan, tapi juga sekalian belajar soal flora dan fauna gitu. Betul banget. Nah, kalau di kita mungkin ada di Malang, namanya Baluga.
Oh, ada Ya, namanya Luga ada. ya? Itu juga tentang flora dan juga fauna, tapi Fauna. lebih banyak ke floranya. Nah, selanjutnya juga ada namanya Taman Nasional Tierra del Fuego. Jadi di sini adalah danau, sungai, puncak, dan gletser di Taman Nasional Tierra del Fuego ini secara tidak langsung telah menarik banyak pengunjung. Salah satunya adalah rute yang paling populer adalah Senda Costera dan jalur pantai ke Danau Roca ini dari Teluk Ensenada menawarkan kesempatan untuk melihat keanekaragaman satwa liar yang kaya pastinya termasuk kondominium Andean. Dan pengunjung nih ya Put ya, bisa juga naik Southern Fuegian Railway untuk menikmati pemandangan. Aduh, keren banget sih ini. Keren banget. Banget. Nah, terus nih kalau misalnya buat kalian yang suka berjalan-jalannya tuh ke pantai, kalian bisa ke Mar del Plata. Karena di sana itu ada pantai-pantai indah yang terbentang lebih dari 8 km dengan pelabuhan kapal pesiar modern Mar del Plata. Nah, selain pantai, di sana juga ada hamparan bukit pasir berangin yang sepoi-sepoi dan juga tebing-tebing yang menantang. Mar del Plata adalah kawasan lokasi museum Juan Manuel Fangio berada karena museum mobil ini tuh yang didedikasikan untuk salah satu pembalap Formula 1 yang pernah menjuarai Formula 1 5 kali, yaitu Juan Manuel Fangio. Jadi di sini tuh ada unsur apa ya, sebagai menghargai gitu karena dia sebagai salah satu pembalap Formula 1. Terus di museum ini juga dipamerkan puluhan mobil Formula One yang pernah digunakan untuk lomba. Terus ada juga ratusan piala hasil pencapaian Fangio, serta ada juga memorabilia lainnya. Wah, buat yang suka banget sama mobil-mobil nih, kalau misalnya kesini dapat pantai, terus kalian juga bisa ngeliat museum-museum. Wah, kayaknya sih ini paket lengkap ya untuk wisata ya. Betul banget, tapi tak hanya itu ya Put ya, karena ada juga Bariloche dan juga distrik Danau Argentina. Jadi nih San Carlos de Bariloche ini memiliki tempat terbaik untuk hiking dan juga camping, yakni Danau Distrik Argentina. Namun ya saat musim dingin, Bariloche ini merupakan tempat ski yang ideal Put. Jadi tempat ini merupakan resort ski terpopuler dan terluas yang ada di Amerika Selatan. Jadi kalau misalnya aku mikir-mikir ya kayak pengen banget sih pengen nyobain permainan ski gitu. Karena kan Indonesia nggak ada salju ya. Iya, betul Jadi nggak bisa banget. nyobain main ski. Jadi kalau misalnya ke sana wajib banget ya, nggak boleh di skip. Terus ini juga buat kalian para pecinta olahraga berkuda, kalian itu bisa ke Mendoza. Karena ini tempat khusus untuk olahraga berkuda. Nanti di sana setiap pengunjung itu bebas melakukan aktivitas alam seperti berkuda, memancing atau menikmati pemandangan alam yang bisa menggetarkan hati. Menggetarkan hati. Iya kan? Ya, selanjutnya ada Katedral Cordoba. Jadi sebagian besar kota Cordoba ini dipenuhi oleh bangunan tua di masa kolonial Spanyol abad ke-16 Put. Jadi bangunan tua yang populer ini yaitu ada di kawasan Plaza San Martin yang sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO juga Put. Nah, dari sederet bangunan di Plaza San Martin ini yang paling terkenal adalah Katedral Cordoba yang merupakan sebuah gereja perpaduan gaya barok dan neoklasik yang dibangun pada tahun 1580-an. Dan daya tariknya nih dari gereja ini adalah lukisan dinding dan mural yang dilukis pada abad ke-20. Yang membuat gereja ini juga makin istimewa adalah altarnya nih Put. Karena altarnya ini dari perak yang bahan mentahnya didatangkan langsung dari Peru. Ini sebagai salah satu tempat ibadah sekaligus bisa jadi tempat wisata juga ya. Betul. Terus ini masih ada lagi tempat wisata lainnya yaitu Teatro Colón. Tempat ini tuh dikenal sebagai gedung kesenian yang ternyata itu sangat menarik minat banyak wisatawan. Karena di sana juga kalian bisa menyaksikan banyak pertunjukan yang bisa kalian lihat mulai dari opera hingga aneka pertunjukan seni budaya khas Argentina. Nah, di sini juga tersedia pula wahana hiburan seperti bioskop. Wow. Ternyata ya Argentina itu adalah negara yang punya wisatanya tuh lengkap.
Ya kan dia Bener. punya tadi apa aja, olahraga berkuda ada, Betul. pantai ada, sampai ke rumah ibadah juga ada ya. Iya, museumnya juga banyak. Pokoknya semuanya lengkap deh di Argentina. Tapi kira-kira yang akan kamu kunjungin yang mana, Put? Wah banyak lagi, tapi aku sih paling tertarik yang tadi terakhir aku bacain ya, Teatro Kolon. Karena aku tuh seneng banget, karena mungkin dulu aku tuh anak teater kali. Jadi kalau misalnya nontonin teater, apalagi nontonin teater negara lain kan, aku bisa dapet pelajaran baru nih. Oh ternyata teater di sana tuh kayak gini, dapet cerita seru juga gitu. Kalau kamu yang mana nih? Kalau aku yang tadi aku bilang Bariloche, karena kan di Indonesia nggak ada salju, jadi kan Iya, kita benar nggak sih. bisa main ski kan. Sebenarnya di Indonesia ada salah satu wahana terbesar, yaitu di Bekasi juga. Nah dia bisa main ski, tapi ski buatan gitu. Oh, kayaknya Iya. sih lebih seru ski alami ya kalau ke sana. Iya, Tapi nggak apa-apa bener lah kalau misalnya banget. kalian penasaran dulu mau nyoba, boleh ke Bekasi ya kan. Habis Iya. panas-panas terus habis itu main ski kan kayaknya enak ya. Nah, jadi gitu tuh guys ya. Itu tempat wisata di Argentina yang mungkin setelah kalian nonton ini kalian bisa eksplor lebih lanjut, terus catet mana aja sih yang mau kalian kunjungi. Iya, gitu yang pastinya ya. sebagai bucket list kalian ya, karena kan sekarang mungkin jangan jalan-jalan dulu ya untuk sementara waktu, karena jalan-jalan online-nya di sini aja nih. Betul banget. Dan ya, aku sama Zara mau pamit undur diri dulu karena kita akan ketemu di episode-episode lainnya. Makanya terus pantengin kita di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bye-bye. Bye.